may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul siang hari ini untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah. Insyaallah nanti akan dilanjutkan prosesi yang akan dibawakan oleh Ustaz Salim. Lalu lupa salat salam yang kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat di yaumul akhirat nanti. Sampai jam 1 siang nanti kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Salim. Sebelum mulai kajian kita, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Salim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, waktu kita tinggal 20 menit ya, 25 menit ya. Saya manfaatkan saja waktu yang ada, mudah-mudahan mencukupi ya. Pada kajian yang lalu kita sepakat ya bahwa kajian kita adalah dosa-dosa yang dianggap biasa ya. Pada permulaan saya bicarakan di sini bahwa dosa itu ada dua ya. Ada dosa besar dan dosa kecil. Jadi nggak ada dosa sedang. Sebagaimana tempat hunian kita terakhir surga atau neraka. Tidak ada tempat di antara keduanya. Baik, sekecil apapun dosa, tapi dia adalah kotoran, maka jangan biarkan atau remehkan sebuah dosa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, la tahqiranna bidzunubil shaghir. Jangan kalian meremehkan dosa yang kecil, karena sesungguhnya gunung itu terdiri dari partikel-partikel yang kecil. Bangunan segede atau setinggi Menara Grand Indonesia ini terdiri dari partikel-partikel yang kecil. Karena pada waktu yang lalu telah saya jelaskan bahwa indikator-indikator dosa besar, karena tidak setiap dosa dalam Quran maupun Sunnah Allah atau Rasulnya menyebutkan ini dosa besar. Tapi pada pertemuan yang lalu telah saya sampaikan bahwa indikator dosa besar, suatu dosa disebut atau dikategorikan dosa besar, ada 8 indikator atau 8 isyarat baik dalam kitab maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Indikator yang terakhir adalah dosa kecil yang berulang-ulang, kan jadi besar juga kan? 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sampai 1000 juga kan? Betul ya? Sekarang saya mau nanya, yang bulan lalu ikut kajian mana? Coba angkat tangan. Jangan ada dusta di antara kita loh ya. Antum ya. Baik Pak. Saya mau nanya yang ke Bapak yang kacamata, yang duduknya lututnya agak itu. Nah gitu Pak. Bukan kalau lutut Bapak saya nanya, enggak. Karena saya yakin bulan lalu Bapak ikut. Jangan pura-pura bingung. Ingatan saya masih seger kok. Saya kalau baca 10 sekali baca 10 kali ingat. Ya, baik. Pak, indikator dosa besar salah satunya apa selain dosa kecil yang berulang-ulang?
Biasakan, ingat, insya Allah Bapak terlihat cerdas kok. Baik, kalau begitu itu masalah antum ya. Baik, satu, pertama Allah menyebutkan dosa besar ya. Yang kedua, bila perbuatan itu diancam dengan hukuman yang berat, kan nggak mungkin dosa kecil balasannya berat gitu ya. Dan masih banyak sekali indikator-indikator yang lain. Dan dosa yang paling besar, dosa pertama yang dianggap biasa adalah dosa syirik ya. Hari ini kita bahas secara singkat syirik ya. Syirik secara syariat adalah ya taswiyah bi ghairillahi billah madza fi khasaisillah, menyamakan selain Allah dengan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah. Jadi perkara-perkara yang semestinya makhluk tidak bisa, tapi mereka memberikan kepada makhluk sifat-sifat itu, maka ini termasuk syirik. Tadi definisi syirik. Baik ya. Sekarang kita jelaskan syirik itu adalah dosa yang paling besar dari dosa-dosa ya, besar. Ya, Nabi mengatakan al-kabairul kabir, dosa besar dari dosa besar. Yang pertama asyirku billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an juga mengkonfirmasi kepada kita bahwa syirik adalah dosa besar. Bisa dilihat, gak usah lihat, direkam saja, daripada antum lihat juga gak hafal ya, percuma aja antum ya. Saya juga tutup buku saya supaya kita sama-sama mengandalkan ingatan. Nanti kita uji siapa yang paling tajam ingatannya ya. Di surat 4 ayat 48, surat An-Nisa, pada penggalan kalimat yang kedua, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, barang siapa yang melakukan perbuatan kesyirikan, faqad iftara itsman azima, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang besar. Atau di surat 31, surah Luqman ayat yang ke-31, Luqman berkata kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah sekali-kali engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang besar. Maka waspadailah dan hati-hatilah terhadap syirik. Saking besarnya dosa syirik, dia mendatangkan 4 hal yang mengerikan, yang menakutkan. Ya, saking besarnya dosa syirik, maka bahayanya yang pertama, ya, menghapus dan menggugurkan keislaman. Saya ulangi, menggugurkan, membatalkan, menghapus amal-amal sekaligus menggugurkan keislaman seseorang. Jelas ya? Coba antum lihat di surat yang ke-6 ayat yang ke-88. Di penggalan kalimat pertama dari ayat itu, Allah memuji kedudukan para nabi dan rasul yang dia pilih dan dia berhidayah. Tetapi Allah mengakhiri ayat itu dengan memberikan ancaman kepada para rasul itu. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya sekiranya para rasul itu berbuat syirik, maka akan aku hapus seluruh amal-amal mereka. Atau lihat surat 39, surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Saya ulangi, surat 39 surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika
La in asyrakta la yahbatanna amalu. Sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, sungguh jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna amalu, maka terhapuslah seluruh amal-amalmu. Coba antum perhatikan catatan penting. Mungkinkah para nabi itu berbuat syirik? Gak mungkin. Amalan para nabi dan amalan terbaik dari seluruh manusia. Tetapi kemudian mereka mustahil berbuat syirik. Tetapi kepada mereka diancamkan oleh Allah tabaraka syirik itu. Menunjukkan apa? Syirik adalah perkara yang paling berat di sisi Allah tabaraka dosa. Sampai orang yang tidak mungkin melakukannya diancam. Itu pertama. Yang kedua, syirik itu artinya selain Nabi tidak bebas dari kemungkinan syirik loh. Karena Nabi yang gak mungkin berbuat syirik yang jadi ancam. Itu menunjukkan apa? Bahwa selain Nabi itu tidak steril loh dari syirik. Sangat besar kemungkinannya terjatuh kepada kesyirikan. Antum ini kan berwajah-wajah sok tahu kan? Sama dengan yang ngajar juga, sama-sama sok tahu gitu. Mana mungkin kita berbuat syirik? Kata iblis, belum tahu dia. Ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, antum lihat ketika Allah menyebutkan Ibrahim, biasa Allah identikan Ibrahim dengan apa? Ini bapak-bapak ini ngaji gak sih dari dulu? Saya tanya bapak-bapak, karena kecerdasan bapak-bapak 2 kali kecerdasan ibu-ibu. Setuju? Kalau ditanya kenapa? Ya karena kesaksian laki-laki kan 1 sama dengan 2 perempuan kesaksiannya kan. Ibu-ibu terima kodrat aja, ngapain ngeles sih? Dan Allah gak butuh persetujuan dari ibu tahu, karena ini gak butuh polling pendapat. Ya, ibu-ibu gak setuju kalau kecerdasan dia di bawah laki-laki. Memang begitu. Tapi gak usah baperan ya. Karena saya tanya sama bapak-bapak tadi, ya, Nabi Ibrahim itu kalau Allah sebutkan namanya di Quran biasa Allah identikan dengan 3 hal. Pertama hanifan, bertauhid. Yang kedua musliman, seorang yang muslim. Yang ketiga wa makana minal musyrikin, tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Paham? Siapa di antara antum yang sudah dapat jaminan dari langit mendapatkan 3 predikat tadi? Coba angkat tangan. Berani angkat tangan, saya patahin tangannya. Tuh, apa namanya, kekerasan dalam pengajian ya. Ya. Tapi coba lihat, Nabi Ibrahim khawatir terjatuh kepada kesyirikan. Orang selevel dan sekaliber Nabi Ibrahim khawatir dirinya dan anak-anaknya terjatuh kepada kesyirikan. Maka satu hal yang selalu dimintakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada Allah Jalla wa'ala adalah agar dirinya dan anak keturunannya dijauhkan dari berbuat syirik. Lihat surat 14, surat Ibrahim, ayat yang ke-35. Rabbi ja'al hadza balada amina. Ya Allah, jadikan negeri Makkah ini negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Nabi Allah Ibrahim takut terjerumus, terjatuh kepada kesyirikan. Maka selain nabi-nabi lebih takut dan lebih khawatir terjatuh kepada kesyirikan, karena Allah mengancam mereka kepada sesuatu yang tidak mungkin mereka lakukan, yaitu jika mereka berbuat syirik maka Allah akan menghapus seluruh amal-amal mereka. Kita ini amal-amalnya belum tentu diterima, sholat aja nggak khusyuk, ya, sholat aja sambil ingat pekerjaan, betul ya, belum juga amalannya sunnah, ya. Yang sunnah aja nggak bagus, gimana yang nggak sunnah? Maka itu satu. Yang kedua, keburukan yang kedua atau bahaya kedua dari syirik, ya, bila pelakunya mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka sekali-kali siapapun tidak akan mampu memintakan ampun kepada Allah untuknya. Jadi orang yang berbuat syirik
Qaid dalam berbuat syirik. Tahu qaid ya? Apa itu qaid? Ada. Oh itu bahasa naon atau qaidna? Bahasa apa itu qaid? Bahasa Sunda bukan? Kumaha eta teh? Di dieu teh aya orang Sunda. Saya mah orang Ambon, cuma bahasa Sunda mah dikit-dikit. Ya. Tadi saya ulangi ya. Yang kedua apa? Bila seseorang berbuat syirik, mati dalam keadaan berbuat syirik, siapapun tidak akan mampu memohon ampun kepada Allah untuk dosanya. Paham? Di surat 4 An-Nisa tadi ayat 48 dan 116, karena diulang 2 kali di permulaan ayat itu. Jadi permulaan 2 ayat itu Allah katakan, ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain itu. Jadi andaikan kita mati dosa besar, tidak berbuat syirik, ada kemungkinan Allah mengampuni dosa kita. Ya, melalui anak yang salih umpamanya, melalui amalan-amalan salih kita yang tertinggal lalu menggugurkan dosa-dosa kita, atau karena doanya orang-orang mukmin yang lain untuk kita, maka ada kemungkinan Allah mengampuninya. Akan tetapi dosa syirik menyebabkan dosa syirik, dan dosa-dosa selain syirik tidak akan diampuni Allah. Tetapi seandainya dia bertaubat sebelum wafatnya, sebelum matinya, maka Allah mengampuninya jika Allah berkehendak. Karena pada dasarnya semua dosa Allah ampuni asalkan pelakunya bertaubat sebelum qaid. Lihat surat 39. Surat Az-Zumar, antum lihat aja, antum gak hafal belagu loh. Ya, surat 39, surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Saya ngomongnya kecepatan gak? Pas ya, untuk inteligensi Anda pas itu ya. Ibu-ibu gimana? Kecepatan gak? Gak ya, pas ya. Antum sudah cerdas, cuma udah capek ya kerja seharian ya. Jadi otak kirinya paling cerdas, otak kanannya masih lemot ya. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas rasa diri-diri mereka di segala jenis dosa yang terbesar sekalipun, la taqnatu min rahmatillah, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua jenis dosa. Ya, innahu huwal ghafurur rahim. Nah, termasuk dosa syirik. Termasuk apa? Dosa syirik. Misalnya di surat 25 Furqan ayat 68 sampai ayat 67. Surat 25 Furqan ayat 26 ayat 68 sampai 71. 68 sampai 71. Surat yang ke-25, surat Al-Furqan. Allah mensucikan, Allah mengatakan orang-orang mukmin tidak mungkin melakukan 3 dosa besar ini. Dan yang terbesar adalah syirik. Apa itu? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang mukmin itu, hamba Allah itu, ya, tidak mungkin menduakan Allah dalam ibadahnya. Yad'una ma'allahi ilahan akhar, menyeru Allah bersama dengan selain Allah. Syirik namanya itu. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa kecuali dengan alasan yang benar. Wala yaznun, dan tidak berzina. Di antara 3 dosa itu
yang paling dekat dengan antum dosa mana? Bapak-bapak muda, yang paling rawan buat antum itu dosa mana? Dosa zina ya, ngaku juga akhirnya ya. Iyalah, mata zina segala macam ya. Apalagi yang muda-muda syahwatnya masih kuat kan, bininya baru satu gitu ya. Antum bininya udah berapa? Baru satu ya. Pengen nambah lagi enggak? Jangan nambah, yang satu aja nggak tanggung jawab, nambah lagi loh, bikin beban ya. Ya, kemudian apa kata Allah? Wa may yaf'al dzalik, siapa yang melakukan salah satu dari 3 dosa tadi, yalqa athama, dia bertemu Allah dalam keadaan berdosa, yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah, Allah akan melipat gandakan, mendobel-dobelkan azabnya pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan dimasukkan ke neraka dalam keadaan hina. Kemudian Allah katakan illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Kecuali orang bertaubat, yang beriman dan beramal salih. Dari apa? Dari dosa syirik dan dosa temannya tadi. Menunjukkan bahwa orang yang berbuat dosa syirik masih diampuni Allah tabaraka wa ta'ala selama dia bertaubat sebelum meninggalnya, dan dia bertaubat dengan taubat yang sebenarnya. Maka yang dimaksud oleh Allah tabaraka wa ta'ala di surat tadi, dosa syirik tidak diampuni, itu pelakunya mati dalam keadaan tidak bertaubat. Ya, lihat surat 4 An-Nisa ayat 17 dan 18. Surat 4 An-Nisa ayat 17 dan 18. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Ada orang yang berbuat dosa karena kebodohan, semua itu bodoh. Bodoh karena mengikuti hawa nafsunya, lalu dia segera bertaubat. Nah, ayat 18-nya di hujah kita, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahdahumul maut qala inni tubtu al-an. Dan Allah sekali-kali tidak mengampuni dosa orang yang berbuat dosa, terutama syirik tadi, sampai kematian datang sudah mendekatinya, maksudnya roh berada di tenggorokan. Dia berkata, ya Tuhan, aku bertaubat sekarang. Kata Allah, tell me, telat mikir loh. Paham ya? Maka itu bahayanya yang kedua dari dosa syirik, di mana dosa itu tidak akan diampuni Allah. Walaupun itu yang memohon ampun kepada Allah adalah seorang nabi sekalipun. Ya, dulu saya punya guru ya, dosennya tuh kan sekuler ya. Dia bilang gini, kita berdoa aja, urusan diterima gak diterima adalah urusan Allah. Saya bilang, Bapak jangan belagu deh, kayaknya ketampak kayak Bapak doanya gak diijabah, belagu amat. Nabi Ibrahim aja Allah tolak doanya, apalagi lo. Dulu saya kuliah, dosen 80% gak suka sama saya, karena saya ngomongnya nyelekit sampai ke tulang-tulang. Dia bilang, kata, kalau Anda kalau ngomong tuh rasanya saya mau bunuh diri. Salah Bapak, ngapain bodoh bunuh diri? Saya bilang, Bapak gak usah belagu deh, masa nantang Allah? Apa kata dosen saya? Tapi kan perasaan kita, Bapak, sosok perasaan deh. Yang aku berperasaan itu apa doang? Dari langit Allah bilang Nabi Ibrahim itu orang paling lembut hatinya. Bapak tuh sosok lembut. Paham? Tapi ketika Allah mengatakan Bapak mau musuhku, jangan minta ampun untuknya, Ibrahim berlepas diri loh. Ya, padahal Nabi Ibrahim doanya mustajab, apalagi lu cuman Abraham. Paham? Nah, terakhir dari dosa ini, karena kurang 2 menit. Ya. Tadi pertama apa? Pelakunya tidak diampuni. Menghapus amal dan keselamatannya. Kedua apa? Kedua, tidak diampuni dosa itu kalau meninggal tidak bertobat. Sekarang yang ketiga, bahaya syirik apa? Ya. Tidak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Tidak mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Karena orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, mereka sama sekali tidak mendapatkan syafaat. Yang berhak mendapatkan syafaat hanya ahlu tauhid saja.
Lihat surat 43 ayat 86. Surat berapa? Jawab, lapar ya? Iya. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa ya'lamun. Dan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyeru kepada selain Allah, menghambakan diri kepada selain Allah, maka mereka tidak berhak mendapatkan syafaat. Illa man syahida bil haqqi, kecuali orang-orang mengakui hak itu tauhid, ya, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya, meyakininya. Nanti lihat lagi di surat 19, surat Maryam ayat 87. Tadi orang-orang kafir tidak mendapatkan syafaat. Dulu teman saya punya agama tertentu, saya nggak usah bilang agama apa ya, nanti saya dibully ya. Kita suka janjian ketemuan, dia suka telat. Dan kalau telat dia suka malu hati sama saya, karena saya di mana-mana nggak suka telat gitu. Saya selalu sejak kecil udah disiplin. Dia bilang ke saya, "Bro, maaf ya saya terlambat." Saya tanya, "Kenapa ya terlambat?" "Tadi saya lagi saya baru menerima pengakuan dosa. Saya cuma belalak mata." "Oh, jadi you orang suci ya?" Habis ngomong-ngomong, gue titip dosa ke lo ya. Tolong you bawa ya. Udah gitu, dia bilang, "Tenang aja Ustadz. Tadi saya juga pimpin doa syafaat. Saya menyertakan i dalam doa syafaat saya, nggak usah repot-repot. Karena surat itu nggak sampai ke bina geraha," saya bilang. Karena kop suratnya salah. Paham ya? Kop surat kami kan mesti orang yang bertauhid, baca bismillah dulu, betul? Hamdalah, liu kan haleluya, jadi nggak sampai ke bina geraha. Jadi nggak usah repot-repot. Ya? Dia bilang, "Kalau begitu Ustadz, kalau punya doa syafaat nggak?" Saya jelaskan panjang lebar. "Oh, kalau gitu Ustadz meletakkan saya dalam doa nggak bisa, yuk tidak ada di manifest." Kawan saya itu pendeta. Dia bilang, "Bro, gimana cara menjawab cepat dan tepat masuk Islam aja dulu. Hafal Quran guys, saya pasti jawabnya cepat dan tepat." Ya, jadi saya bilang nggak bisa, karena namamu tidak ada di manifest. Yang diadvokasi itu yang ada di manifest saja. Paham? Yang tidak terdaftar tidak akan bisa diadvokasi. Baik, udah pas jam 1 kan? Saya dikontrak cuma jam 1. Terus saya lebih honor saya nggak ditambah. Baik, saya kira kita belajar untuk disiplin ya. Sudah jam 1, biasanya ada 4 tapi 3 aja dulu ya. Toh yang 3 itu belum tentu antum hafal kan? Kata ibu bapak, ini yang paling, kalau ceramah paling menyakitkan tuh saya salim ya. Sakitnya itu di sini ya, daripada sakitnya di sana. Mendingan sakit di sini aja dulu. Saya kira cukup ya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau belum punya Volt ya? Murah kok, cuma 30 juta. 30 juta 800. Karena saya lihat tadi dia ngeliatin kan.